Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'im minhu fakuluhu hani'am mari'a. Pemirsa yang berbahagia, di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 4, kemudian ayat 24 dan ayat 34, itu di antara ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang pentingnya nafkah dalam keluarga. Nah, di nafkah itu dimulai sejak mahar atau mas kawin, kemudian setelah mas kawin lalu sah menjadi suami istri, maka ada tanggung jawab bagi suami untuk memberikan nafkah bagi keluarga itu. Nah, di sini menjadi menarik tentang pentingnya nafkah itu, sehingga soal nafkah ini menjadi pilar untuk tegaknya rumah tangga yang harmonis. Tidak mungkin rumah tangga menjadi harmonis tanpa ada nafkah yang cukup bagi keluarga. Nah, pada ayat yang keempat surat An-Nisa yang tadi saya bacakan, Allah memerintahkan supaya laki-laki yang mau menikahi seorang wanita itu harus membayarkan maharnya, atau di situ disebut sodukot. Sodukot itu punya akar yang sama dengan kata sidik. Kemudian ada sodakoh. Sidik itu benar atau jujur. Maka di salah satu daerah di Sumatera itu mas kawin disebut dengan uang jujur, karena memang mas kawin itu atau mahar itu menggambarkan kejujuran seseorang, sehingga yang namanya mas kawin itu bukan soal berapa jumlahnya, baik besar maupun kecil, tetapi soal kesungguhan, soal ketulusan dan komitmen seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan. Sehingga di situ disebut nihlah. Nihlah itu sebagai kewajiban. Nihlah juga punya akar kata yang sama dengan an-nahl, lebah. Nah, harapannya memang mahar atau mas kawin itu diupayakan sungguh-sungguh dengan cara yang benar, sebagaimana lebah itu bekerja keras mencari kembang yang kemudian menjadi madu. Nah, rezeki atau harta yang halal yang diupayakan dengan kerja keras, dengan sungguh-sungguh, itulah yang dijadikan mahar, mas kawin seorang laki-laki diberikan kepada seorang perempuan. Dan kalau sudah diberikan kepada seorang perempuan yang kemudian menjadi istrinya, itu menjadi hak mutlak istrinya. Jadi istilah mahar, istilah mas kawin itu indah sekali di dalam Islam, menggambarkan kesucian, ketulusan, keikhlasan, komitmen, kesungguhan seorang laki-laki untuk merengkuh seorang wanita sebagai istrinya. Tapi ketika di dalam fikih, mahar itu menjadi iwat, disebut sebagai uang ganti rugi. Wah, ini menjadi sangat menyakitkan bagi perempuan.
Sehingga saya cenderung tidak menggunakan istilah yang dipakai dalam fikih ini. Sebab kasihan kalau perempuan itu harganya hanya diganti dengan harta yang mungkin tidak sebanding dengan kehormatan itu. Nah, itulah sebabnya di dalam sejarah itu sempat ada seorang perempuan yang menawarkan diri kepada Nabi supaya dinikahi, tetapi Nabi tidak segera menjawab. Kemudian ada seorang pemuda yang menawarkan diri siap untuk menikahi perempuan itu. Nah, lalu Nabi memerintahkan supaya mencari sesuatu yang bisa dijadikan mahar kepada perempuan itu. Dan perempuan itu bersedia dinikahi oleh pemuda yang belum dikenalnya, kalau memang Rasul menghendaki gitu. Jadi luar biasa umat Islam pada zaman itu, begitu Nabi menghendaki patuh saja gitu, meskipun dalam soal membangun rumah tangga terhadap pemuda yang belum dikenalnya. Lalu pemuda itu pulang kembali, ternyata di rumah tidak menemukan apa-apa yang bisa diserahkan kepada perempuan itu sebagai mahar. Lalu Nabi perintahkan lagi, iltamis walau khotaman min hadid gitu. Carilah lagi, meskipun nanti kamu hanya menemukan cincin besi. Nah, cincin besi itu kan sekrup kalau sekarang ya, sekrup itu sampai sebegitu. Ini mengapa Nabi memerintahkan begitu? Ini pentingnya mahar itu gitu. Dan akhirnya sejarah mencatat bahwa pemuda itu tidak menemukan meskipun hanya cincin besi. Akhirnya perempuan itu dinikahi oleh pemuda dengan mengajarkan salah satu surat di dalam Al-Quran kepada perempuan itu. Jadi demikian sederhananya. Bisa jadi mahar itu wujudnya, bentuknya sangat sederhana. Tetapi juga bisa juga mahar itu berupa harta yang banyak. Kalau memang laki-laki itu memiliki kekayaan yang banyak. Sehingga kalau ada laki-laki punya kekayaan yang banyak tetapi maharnya sangat sedikit, nah itu tidak pas, tidak jujur namanya. Nah, sehingga tidak sodukot gitu, bukan mahar yang tepat gitu. Nah, saudara sekalian yang berbahagia, bahkan indahnya di dalam Islam itu, Profesor Dr. Hamka itu menceritakan tentang kisah pernikahan bapaknya temannya gitu, yang kemudian hari dikenal dengan tokoh ulama Indonesia yang menjadi imam di Masjidil Haram gitu. Itu kan luar biasa, orang Sumatera, orang Indonesia bisa menjadi imam di Masjidil Haram. Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Nah, dia belajar di Mekah sejak muda. Nah, ketika muda itu dia sering berkunjung ke toko buku milik seorang pedagang, pemilik toko dari bangsa Kordi gitu. Dia kalau punya uang ya membeli buku itu. Tapi kalau tidak punya uang, dia minta izin ke pemilik toko buku untuk memilih buku, dikaji, dipelajari di situ gitu. Lalu pemilik toko itu mempelajari, mengamati pemuda ini. Lalu ternyata menurut pandangannya Syekh Ahmad Khotib ini ternyata seorang pemuda yang cerdas, punya potensi yang besar untuk menjadi ulama. Nah, sehingga suatu ketika ditawari oleh pemilik toko buku itu agar menikahi anaknya. Nah, tapi dia mengatakan tidak punya apa-apa, yang penting bersedia saja gitu. Nah, kemudian dikenalkanlah kepada keluarganya.
bahwa Ahmad Khatib ini akan menikahi putrinya dengan mahar 500 real gitu. Nah, kemudian dengan tanpa sepengetahuan anaknya, pemilik toko ini memberikan hadiah kepada Ahmad Khatib 500 real yang kemudian dijadikan mahar itu. Itu kan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang indah dilihat dari kacamata adab dan akhlak. Bahkan di kemudian hari dikenal bahwa istrinya setelah menerima mahar sejumlah 500 real yang tidak diketahui kalau itu hadiah dari bapaknya, itu diserahkan kepada suaminya. Ini kan indah sekali. Itulah sebabnya di dalam ayat tadi dikatakan fa in tibna lakum an syai'im minhu fakuluhu hani ammari'ah. Dan kalau istri itu menyerahkan sebagian mahar tadi kepada sang suami, maka makanlah dengan senang hati. Ini sebagaimana yang juga dilakukan oleh Khadijah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Khadijah itu dengan membayar mahar yang pantas. Tetapi setelah menjadi suami istri, itu Khadijah memberikan hartanya untuk berjuang, untuk dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mungkin istilah sekarang, ATM-nya diserahkan kepada sang suami supaya apa? Supaya dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk perjuangan. Nah, ini kan memang yang namanya mahar dan nafkah itu kewajiban seorang suami. Tetapi dari sisi akhlak itu prakteknya itu dilihat atau dilihat dari kenyataannya. Karena dalam realitas boleh jadi memang istri itu memiliki harta yang lebih banyak daripada suami. Itu tidak mustahil. Tetapi kalau memang suami hartanya lebih banyak dari istri, ya kewajiban itu harus dipenuhi dengan sepenuhnya. Tapi dalam kondisi tertentu, misalnya kasus Nabi Muhammad SAW atau kasus Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi tadi, itu istri memiliki harta yang lebih banyak daripada suami, maka istri sangat mulia ketika kemudian memberi motivasi, memberikan hartanya dengan tulus supaya sang suami tidak menjadi rendah diri, untuk menjaga martabat sang suaminya. Saya kira itu keindahan yang luar biasa di dalam rumah tangga. Jadi istri tidak menuntut haknya, sehingga yang namanya nafkah, baik nafkah yang berupa mahar atau mas kawin, atau nafkah setelah bersuami istri, itu bukan sekedar soal hak dan kewajiban saja. Sebab kalau yang ditekankan adalah soal hak dan kewajiban, maka yang muncul adalah banyak tuntutan-tuntutan dari istri. Nah, kalau tuntutan nanti dengan menjadikan tuntunan yang disalahartikan. Nah, ketika yang muncul adalah hanya tuntutan akan hak, maka rumah tangga itu menjadi kering. Rumah tangga itu tidak akan harmonis. Bahkan nanti ketika ada kekurangan sedikit, tuntutannya nanti akan perceraian. Maka betul bahwa nafkah itu menjadi kewajiban suami untuk memenuhi, tetapi dalam praktek andai kata istri itu mau berendah hati, mau berkorban, mau merelakan apa yang dimilikinya, akhlaknya akan menjadi sangat mulia. Dan ini akan menjadi pilar keluarga yang harmonis. Dengan demikian, saya sampaikan kepada semuanya bahwa sekali lagi nafkah memang menjadi
kewajiban suami. Tetapi ketika istri punya kelebihan, kemudian mengikhlaskan untuk didharma baktikan kepada suaminya, itu akan membangun keindahan rumah tangga yang harmonis. Nah, mudah-mudahan rumah tangga kita di mana saja berada, itu soal nafkah itu rumusnya adalah rumus akhlak dan adab, bukan soal hak dan kewajiban semata. Insya Allah jika demikian, rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang harmonis untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan demikian yang bisa kita sampaikan dan menjadi dorongan bagi kita semua untuk mewujudkan dalam rumah tangga kita masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.